Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi barisan dan deret aritmatika yang sudah kalian ringkas pada pertemuan sebelumnya. Oke, disimak ya. Materi barisan dan deret aritmatika ini masih termasuk dalam KD 3.1 dan KD 4.1. Tujuan pembelajarannya adalah menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian tentang materi barisan dan deret aritmatika dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran. Oke, next. Sebelum kita belajar mengenai barisan dan deret aritmatika, kalian harus mengetahui dulu unsur-unsur apa saja yang termasuk di dalamnya. Unsur yang pertama adalah suku. Ini bukan suku bangsa ya, tapi suku di sini maksudnya adalah tiap bilangan yang menyusun barisan bilangan, disimbolkan dengan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai U ke N. Contohnya seperti ini. Misalkan Ibu punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maka suku pertama atau U1 ini adalah 2. Suku keduanya atau U2 itu adalah 4. Suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, dan seterusnya. Sampai di sini paham? Paham ya? Kita lanjutkan, unsur yang berikutnya adalah beda. Beda adalah selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, beda ini nanti akan kita pakai pada barisan dan deret aritmatika. Unsur yang berikutnya adalah rasio. Rasio adalah suku barisan yang ditentukan oleh perkalian atau pembagian oleh suatu bilangan tetap dari suku barisan sebelumnya. Rasio nanti ini akan kita pakai pada materi barisan dan deret geometri. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan di mana suku berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan suatu bilangan tetap pada suku sebelumnya. Barisan aritmatika itu berarti adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Nah, pada barisan aritmatika kita mempunyai rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Beda ini didapat dari pengurangan antara suku kedua dengan suku ke-1, atau suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat dikurang suku ketiga. Boleh juga suku ke-10 dikurang suku ke-9, atau suku ke-100 dikurang suku ke-99, atau rumus umumnya bisa kita pakai suku ke N dikurang suku ke N dikurang 1. Nah, di sini UN itu adalah suku ke N, sedangkan A ini sama dengan U1 atau suku pertama, dan B itu adalah beda atau selisih. Kita lihat contohnya ya. Contoh pertama. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Tentukan suku ke-15 dari barisan tersebut. Nah, seandainya kalian ingin mencari secara manual atau tanpa menggunakan rumus, maka ini bisa kalian teruskan saja bilangannya. Dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14, ini ditambahkan dengan bilangan yang sama. Yaitu ditambah berapa? Ya, betul, ditambah 3. Jadi setiap bilangan ini selalu ditambah 3. Maka suku berikutnya adalah 17. Boleh kalian urutkan sampai ketemu bilangan ke-15. Maka jawabannya adalah bilangan tersebut. Atau karena kita sudah punya rumus, maka kita gunakan saja rumus yang sudah kita punya. Jadi di sini suku pertamanya atau A-nya adalah 2. Kemudian bedanya tadi
suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga, akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 3. Maka bedanya adalah 3. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Yang ditanya adalah suku ke-15, berarti ganti n-nya dengan 15. U15 sama dengan a-nya 2 ditambah n-nya 15 dikurang 1 dikali bedanya adalah 3. 2-nya nunggu dulu, ditambah selesaikan dulu yang di dalam kurung. 15 dikurang 1 itu 14. 14 dikali 3 itu 42. Baru 42-nya kita jumlahkan dengan 2, maka hasilnya adalah 44. Maka suku ke-15 dari barisan tersebut adalah 44. Gimana anak-anak? Paham? Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Tentukan suku ke-50 dari barisan bilangan 20, 17, 14, 11, 8, dan seterusnya. Oke. Suku pertamanya adalah 20. Kemudian bedanya kita dapat dari suku kedua dikurang suku pertama. 17 dikurang 20 itu adalah negatif 3. Nah, di sini harus hati-hati anak-anak. 17 dikurang 20 itu adalah negatif 3, bukan 3. Kalau kalian perhatikan, ini bilangannya turun. Semakin lama semakin mengecil. Ya, maka cirinya bedanya ini pasti negatif. Sedangkan kalau bilangannya semakin besar, maka bedanya pasti positif. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. N-nya kita ganti 50 karena yang ditanyakan adalah suku ke-50. A-nya 20, kemudian bedanya negatif 3. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 50 dikurang 1 itu 49. 49 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 147. Ini negatif, 20-nya positif. Punya uang 20, tapi hutangnya ada 147. Maka kita masih punya hutang 127. Jadi suku ke-50 dari barisan tersebut adalah negatif 127. Ibu ingatkan lagi untuk hati-hati dalam perhitungan bilangan negatif. Oke, next. Kita lanjutkan ke deret aritmatika. Nah, kemarin ada yang bertanya dengan ibu, Bu, saya belum mengerti masalah deret aritmatika. Hari ini akan ibu jelaskan ya. Deret itu artinya adalah jumlah. Jadi kalau yang dimaksud dengan deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jika U1, U2, U3, U4 dan seterusnya merupakan barisan bilangan aritmatika, maka deret bilangan tersebut didefinisikan sebagai berikut. Tinggal kita jumlahkan saja. Kalau pada barisan bilangannya dipisahkan dengan simbol koma, maka pada deret ini dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda jumlah. Ya. Rumusnya adalah SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. SN itu adalah jumlah N suku pertama, A itu adalah U1 atau suku pertama, dan B adalah beda atau selisih. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, diketahui barisan bilangan 5, 12, 15, 26, 33, dan seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertama pada barisan tersebut. Nah, kita lihat di sini ya. Barisan aritmatika ini, kenapa? Karena selalu ditambah dengan bilangan yang sama. Kalau kalian lihat ini selalu ditambah dengan 7 ya. Atau kalau mau dicari rumus bedanya adalah U2 dikurangi U1. 12 kurang 5 sama dengan 7. Suku pertamanya adalah 5. Maka kita masukkan ke rumus jumlah. S20 karena yang ditanya adalah 20 suku pertama, setengah dikali 20, 2 kali A-nya 5 ditambah 20 dikurang 1 dikali 7. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 5 ini 10, kemudian 20 kurang 1 itu 19, 19 kali 7
adalah ditambahkan dengan 10, ketemunya 146, dikalikan dengan 10, dikali 10. 10 dari mana? Dari setengah kali 20. 10 dikali 146 hasilnya adalah 1460. Jadi jumlah 20 suku pertama barisan tersebut adalah 1460. Nah, kalau yang masih bingung, artinya seperti ini. Deret itu artinya jumlahkan dari 5 tambah 12 tambah 19 tambah 16 tambah 33 tambah seterusnya sampai bilangan ke 20. Inilah jumlahnya. Oke, sampai sini paham? Bu lanjut ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh deret aritmatika dalam bentuk soal cerita. Biasanya soal-soal seperti ini yang masuk di dalam ujian nasional. Jadi dia yang berbentuk soal cerita. Ya, dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berapakah jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut? Jadi paling depan itu ada 23 kursi. Di belakangnya berarti ada berapa kursi? Ada 25 kursi. Kenapa 25? Karena 23 ditambah 2. Di belakangnya lagi ada berapa kursi? Ada 27. Kenapa 27? Karena 25 ditambah 2. Jadi setiap baris selalu ditambah dengan 2 kursi. Maka ini termasuk dalam barisan aritmatika. Dengan A-nya 23 dan bedanya adalah 2. Yang ditanya berapa banyak kursi dalam ruangan tersebut, karena terdapat 15 baris, maka berarti yang ditanya adalah S15. Kita masukkan saja ke rumus SN. N-nya kita ganti 15, setengah dari 15, 2 kali 2, 3, ditambah 15 kurang 1 dikali 2. Setengah dari 15 ini karena hasilnya nanti desimal, kita biarkan saja dulu. Kita selesaikan dulu ini dalam kurung. 2 kali 2, 3, 46, ditambah 15 kurang 1 itu 14. 14 kali 2 itu 28. 28 tambah 46 sama dengan 74. 74 nanti dikalikan 15 baru dibagi 2. Hasilnya adalah 555. Jadi banyaknya kursi dalam ruangan tersebut adalah 555 buah. Oke, Ibu sudah kasih beberapa contoh. Jadi sebenarnya kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain, boleh dari buku penerbit lain atau dari internet ya, untuk sebagai bahan latihan. Karena semakin banyak kalian latihan soal, maka kalian akan lebih memahami lagi materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh mengajukan pertanyaan dengan Ibu ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk penjelasan materi barisan dan deret aritmatika. Selamat belajar dan persiapkan diri untuk ulangan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.